Nasib Persebaya dan bonek mania jika PPKM darurat diperpanjang menjadi 6 minggu. Pemerintah Indonesia dikabarkan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali selama 6 pekan ke depan. Pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius. Sebelumnya, PPKM darurat itu sudah diterapkan sejak tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021 di wilayah Jawa Bali. Awalnya, PPKM darurat hanya diterapkan di Jawa dan Bali. Seiring waktu, pemerintah memperluas cakupan PPKM darurat. Mulai hari Senin tanggal 12 Juli, 15 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali ikut menerapkan PPKM darurat. Bahkan dalam rapat bersama DPR, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Indonesia menyebut rencana perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak Jika PPKM darurat diperpanjang, maka tentu saja akan berpengaruh ke klub-klub Liga 1, salah satunya klub kebanggaan kita Persebaya. Penerapan PPKM darurat sebelumnya juga sudah berdampak dengan mundurnya kick-off Liga 1 yang seharusnya digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2021. Adanya PPKM darurat membuat kick-off Liga 1 diprediksi akan digelar pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Namun apabila diperpanjang, maka besar kemungkinan kick-off Liga 1 juga turut mundur. Diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat saat ini, membuat Persebaya terpaksa mengubah program latihan yang sudah disusun selama ini oleh Aji Santoso. Sebab, Persebaya tak bisa leluasa melakukan latihan karena ditutupnya sejumlah tempat fasilitas olahraga. Bahkan Persebaya memutuskan untuk libur latihan Kamis kemarin tanggal 8 Juli tahun 2021, selama 4 hari. Sampai minggu libur, untuk semua pemain. Nanti kami lihat perkembangan Senin seperti apa, kata Aji Santoso. Bulan Juni antara tanggal 15. Aji menjelaskan yang mengalami kesulitan bukan timnya saja, tetapi juga beberapa tim lain sesama kontestan Liga 1. Ada kesulitan latihan, tak ada fasilitas latihan. Mayoritas tim merasakan hal sama, apakah itu Persita, Persela, Persik, atau Madura United, ujar Aji. Tim lain kesulitan dengan ada PPKM darurat ini, tuturnya menjelaskan. Aji Santoso menyebut tim tersebut libur latihan karena juga sudah komunikasi dengan sesama klub Liga Indonesia. Iya, saya melakukan komunikasi dengan mereka, tutut Aji Santoso. Setelah libur 4 hari, Persebaya pun kembali menggelar latihan, Senin tanggal 12 Juli kemarin. Tim kebanggaan Arek Surabaya tersebut terus menggeber persiapan menatap Liga 1 2021. Karena baru kembali dari libur, program yang diberikan tidak terlalu berat. Penggawa Green Force berlatih dengan intensitas ringan. Tapi, menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, secara perlahan dirinya akan menambah intensitasnya sehingga kondisi pemain tidak turun. Mungkin besok akan agak sedikit keras latihannya, supaya anak-anak setelah istirahat 4 hari kondisinya tidak terlalu drop, kata Aji Santoso. Karena menurut saya 4 hari itu sudah cukup. Makanya kami mulai latihan lagi, imbuh Aji yang dilansir dari bola.net. Hingga saat ini, semua masih belum ada kejelasan lagi hingga kapan dimulai Liga 1 musim baru. Sama dengan klub lain,
Persebaya yang merupakan kebanggaan bonek juga menunggu kabar bagus soal sepak bola kompetisi Liga 1. Karena tak adanya kejelasan liga membuat kerugian tim Persebaya bisa semakin besar. Selain merugikan tim kebanggaan kita Persebaya, dampak PPKM darurat yang digelar di Jawa Bali juga merugikan bonek dan warga yang tinggal di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Salah satunya dengan ditutupnya akses jalan utama, pintu masuk Surabaya dan Sidoarjo. Banyak warga yang merasakan kerugian ditutupnya jalan utama tersebut, karena menurut pengamatan hanya membuat kawasan jalan kecil menjadi lebih macet dan terkumpul di satu titik. Tentu jika dipikirkan lagi sama saja membahayakan warga yang tinggal di jalan tembusan tersebut. Selain virus corona, warga juga merasakan debu polusi serta kemacetan yang ada di jalan tembusan tersebut. Kemacetan tersebut tentu disebabkan jumlah warga yang berangkat mencari nafkah di perusahaan yang ada di Surabaya atau Sidoarjo. Memang ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengadakan WFH untuk pegawainya. Namun tak semua perusahaan mematuhinya dan tak ada razia dari pemerintah bagi perusahaan yang tak menerapkan WFH untuk pegawainya. Saat malam hari pun sama, nasib warga yang mencari nafkah berjualan di malam hari pun dibatasi hingga pukul 8 malam. Bahkan jika ada yang melanggar, Satpol PP dengan tegas merazia para pedagang yang melanggar aturan PPKM darurat. Semoga ada solusi tentang penutupan jalan dan PPKM darurat ini. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.